Kalau kemudian alasannya dia tidak tahu bahwa ternyata ada perempuan yang tergeletak di belakang, apalagi ada keterangan saksi yang mengatakan ketika ditanya kamu kenal nggak kenal, itu kan sudah etika tidak baik menurut saya. Jadi sebenarnya bahkan putusannya pun dengan membebaskan itu janggal ya Mas? Ya makanya. Mas, hari ini kita mau membahas sesuatu lagi yang cukup update ya Mas. Ketika video ini dibuat seminggu yang lalu, itu putusan pembunuhan Dini itu sudah keluar. Kemarin tahun lalu itu sempat jadi viral banget Mas kasusnya tentang perempuan yang dilindas mobil meninggal karena terlambat dibawa ke rumah sakit. Nah, putusannya udah keluar nih Mas. Dan yang ngelakuin pelindasan terhadap tubuhnya Dini itu merupakan anak salah satu anggota DPR saat itu, sehingga ini cukup kontroversial ya kasusnya ini. Nah, sebelumnya nih Mas, aku mau bilang dulu kalau putusannya itu adalah bebas Mas. Nah, sebelumnya kan di sistem hukum Indonesia ini kan ada 3 macam putusan ya Mas. Ada putusan bebas dan ada putusan lepas. Sebelumnya kita akan bahas dulu putusan bebas. Sebenarnya apa itu Mas putusan bebas? Ya, baik, ini dalam konteks hukum pidana ya. Dalam konteks pidana ada putusan di perdata, ada pengadilan tata usaha negara dan seterusnya. Jadi kalau dalam konteks pidana ada namanya putusan bebas. Jadi putusan bebas itu artinya bahwa seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana kemudian dalam persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, sehingga dia harus dibebaskan dari dakwaan karena memang tidak terbukti, kan begitu. Kalau bebas itu begitu artinya dia tidak terbukti melakukan tindakan yang didakwakan. Berarti dakwaannya dia meleset ya Mas? Iya. Oke. Terus ada satu putusan lagi yang menyerupai tapi tidak sama, yaitu adalah putusan lepas Mas. Karena kadang-kadang itu ada orang yang tidak bisa membedakan antara lepas dan bebas. Oke, jadi berbeda ya untuk putusan bebas yang tadi karena dia tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Nah, untuk putusan lepas dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tersebut, namun perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Misalnya perbuatan perdata, utang piutang, telat membayar hutang atau tidak membayar hutang, atau dia melakukan pelanggaran perjanjian, ingkar janji dan seterusnya. Nah, itu adalah perbuatan perdata. Jadi tidak bisa kemudian perbuatan perdata ini dianggap sebagai perbuatan pidana. Benar dia tidak membayar hutang, benar dia ingkar janji terhadap suatu perjanjian jual beli misalnya dan seterusnya, perdagangan ini benar dia terbukti, tapi itu bukan tidak pidana. Nah, begitu. Jadi dia harus dilepaskan dari dakwaan itu. Oke. Secara singkatnya gini ya Mas, berarti memang ada perbuatan, tapi perbuatan itu bukan perbuatan pidana, tapi itu adalah perbuatan hukum yang lain. Mengenai perdata misalnya, itu lepas ya? Ya, itu lepas. Oke. Sebenarnya Mas, putusan nomor 454 ini itu sedikit kontroversial Mas, karena putusannya itu menyatakan bebas. Jadi Ronald Tanur ini tuh dinyatakan bebas dari semua dakwaan, padahal sebenarnya dalam pembuktiannya itu sudah cukup kuat untuk menyatakan bahwa memang terjadi penghilangan nyawa. Nah, cerita kasusnya sih secara singkatnya begini. Ronald dan Dini itu dia keluar dari suatu gedung. Nah, Dini itu secara entah bagaimana itu bisa terlindas mobilnya Ronald dan dibawa bukan ke rumah sakit tapi ke apartemennya Dini, lalu ditemukan bahwa Dini itu sudah henti jantung. Nah, kalau kita ngelihat dari putusan 454 ini Mas, itu kan ada beberapa dakwaan nih, kita kan sudah baca sebelumnya kan. Nah,
Gimana nih Mas pertimbangan hukum kenapa hakim melepaskan Ronald? Bukan melepaskan, Oh membebaskan. iya, membebaskan. Lebih baik. Jadi begini, di dalam dakwaan jaksa setidak-tidaknya itu ada 3 hal yang bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah si terdakwa ini didakwakan dengan pasal pembunuhan, ya kan? Pembunuhan. Jadi dia dianggap sengaja, dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan kan begitu. Yang kedua, penganiayaan berat. Penganiayaan ya. Jadi dia dianggap secara sengaja melakukan penganiayaan terhadap si korban. Yang ketiga adalah kealpaan atau kelalaian, culpa. Jadi bahwa karena perbuatannya dia, yang dia tahu perbuatan tersebut dapat mengakibatkan celakanya orang lain, tetapi dia tetap melakukannya, maka itu dianggap sebagai perbuatan kealpaan atau lalai, kan begitu. Nah, kemudian di dalam pertimbangannya hakim, bukti-bukti di mana seseorang itu si pelaku atau si terdakwa di sini itu diabaikan gitu, bahwa dianggap tidak memenuhi ketiga unsur itu, maka kemudian terdakwa ini dibebaskan. Jadi begitu. Jadi ini dakwaannya itu tidak meyakinkan hakim bahwa memang sudah terjadi pembunuhan, penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dan kealpaan yang menyebabkan kematian ya Mas? Ya, nah itulah yang kemudian membuat dalam tanda kutip itu janggal ya. Terus terang saja setelah kita membaca putusan itu dari awal nih, dari dakwaan jaksa, kemudian ada keterangan saksi-saksi, kemudian ada juga di situ laporan visum atau kemudian otopsi ya, yang menyebabkan kematian si korban, di mana terjadi pendarahan yang hebat di dalam tubuhnya. Tentu tidak mungkin kematian itu kematian yang wajar kan begitu. Yang pasti itu kematian yang tidak wajar atau kematian yang bukan karena penyakit, sakit beberapa waktu kemudian meninggal, itu bukan, tapi kematian yang tidak wajar karena ada tulang rusuk yang patah kemudian menyebabkan pendarahan dan seterusnya. Nah, artinya terjadi entah itu alpa atau sengaja atau memang ketidaktahuan dari terdakwa ini menyebabkan kematian korban. Nah, kita juga bisa lihat nih di dalam pertimbangan hakim yang selalu menggunakan pertimbangan dari ahli keselamatan berkendara itu kan, tentang bagaimana seseorang dapat menyebabkan kalau kemudian korban ada posisi di sini, kemudian di sini. Nah, kita bisa baca nih di dalam kesaksian, kemudian di dalam termasuk kesaksian terdakwa sendiri ya, keterangan terdakwa sendiri, kemudian ada beberapa saksi dan juga ada kamera CCTV di mana korban pada saat itu duduk selonjor. Duduk selonjor itu artinya dia duduk di bawah kan begitu, karena dia selonjor kan, bersandar di mobilnya si terdakwa. Kemudian si terdakwa sempat bercakap-cakap sebentar. Di dalam putusan ini disebutkan apakah si korban mau pulang, tapi tidak dijawabkan begitu. Itu keterangan dari terdakwanya. Kemudian si terdakwa menyalakan kendaraan ya, mobilnya, dan berjalan. Nah, menurut keterangan terdakwa, dia tidak tahu bahwa korban kemudian terjatuh ada di kolong mobil dan terlindas kan gitu. Ini yang menjadi hal yang aneh dan dijadikan hakim sebagai pertimbangan hukumnya. Karena kita juga bisa melihat itu mobil Innova ya. Ini bukan bulldozer ya, atau bukan traktor di mana rodanya besar dan tebal sehingga tidak kerasa ketika melindas sesuatu. Mobil normal itu akan kerasa, bahkan ada polisi tidur kecil pun kan ya, kerasa bahkan yang dari karir itu kan blek gitu. Bagaimana mungkin di tempat parkir itu kan di parkiran tuh. Betul. Di tempat parkir yang lantainya itu semen ya, lantainya semen atau cor, nggak kerasa gitu kan, yang harusnya rata, walaupun itu satu roda loh, tapi tetap kerasa, kan begitu, tetap kerasa, nggak mungkin dia nggak kerasa. Sebelum kita lanjutkan pembahasan selanjutnya,
Jika Anda ingin melakukan konsultasi hukum dengan kami, bisa datang ke kantor kami atau hubungi alamat email kami. Kalau kemudian alasannya dia tidak tahu bahwa ternyata ada perempuan yang tergeletak di belakang, apalagi ada keterangan saksi yang mengatakan ketika ditanya kamu kenal nggak kenal, itu kan sudah etika tidak baik menurut saya. Jadi sebenarnya bahkan putusannya pun dengan membebaskan itu janggal ya Mas? Ya makanya jadi aneh kenapa dia bebas, atau setidak-tidaknya kan seharusnya dia alpa gitu loh. Betul. Nah itu juga Mas yang ingin saya soroti, karena formulasi dari dakwaannya itu kan alternatif Mas. Ya. Dakwaan alternatif ini tuh kan fungsinya adalah kalau misalkan satu tidak terpenuhi, dakwaan yang lain dibuat dari di bawahnya. Jadi pasti salah satu dari dakwaan ini itu pasti akan kena. Dan menurut saya tiga-tiganya itu kena sekali Mas. Seharusnya kena ya, atau setidak-tidaknya kealpaannya yang kena. Karena kalau untuk dengan sengaja melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa itu akan dibuktikan lagi kan begitu. Betul. Karena kemungkinan bisa juga tidak terbukti sengaja untuk menghilangkan nyawa ya. Iya. Karena posisinya pada saat itu dia di sebelah kanan, sebelah kiri kan begitu. Betul. Nah, tetapi kalau untuk kealpaan saya kira susah untuk menghindari itu. Betul. Karena yang harus kita pahami bahwa di dalam itu ada 106 halaman ya. Iya, 100 lebih. 100 lebih halaman putusan itu, dan kita sudah baca kan ada banyak keterangan saksi di sana dan seterusnya. Bahwa si terdakwa ini tahu bahwa kebiasaan si korban yang memang harus kita akui bahwa sering mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga kesadarannya kemungkinan itu berkurang. Makanya ketika dia bersandar di pintu mobil itu, duduk berselonjor, kalau dia menjalan mobil dia akan jatuh. Betul. Dan seharusnya terdakwa tahu, karena terdakwa tahu kebiasaan si korban, apalagi kabarnya mereka memang ada hubungan khusus ya gitu. Jadi pasti tahu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh korban gitu. Jadi kalau kemudian dia menjalankan kendaraan mobil, itu akan jatuh, apalagi dia dengan berbelok kanan, dia akan jatuh ke belakang. Karena dia bersandar kan begitu. Betul. Apalagi ada teori hukum yang itu kan menggambarkan atau memprediksi bila melakukan ini maka konsekuensinya akan menjadi kematian atau melukai orang dan lain-lain. Saya kira menggunakan teori itu pun itu sudah masuk ya Mas ke dalam kealpaan itu sendiri, karena dia memprediksi. Teori culpa itu ya begitu, bahwa ketika dia melakukan perbuatan di mana si dia itu, si seseorang itu mengetahui bahwa kalau dia melakukan perbuatan itu dapat menyebabkan celakanya orang lain, entah itu kematian, entah itu luka atau luka berat, sedangkan dia tetap melakukan tindakannya tersebut, maka dia dapat dipidana karena kealpaan kan begitu. Jadi bukan karena ketidaktahuan, tapi kapan dia tahu loh harusnya. Dia tahu bahwa seseorang yang bersandar di situ dan dia berjalan, apalagi dengan kencang nih jalannya, pasti akan jatuh dan belakang bisa mencelakai dia. Kan begitu, karena lukanya di dada kan, berarti jelas dia jatuh ke belakang dan dia dilindas gitu. Makanya apalagi kemudian setelah kejadian itu, pertama dia mengingkari nih kalau dia mengenal si korban. Setelah itu tidak segera dibawa ke rumah sakit, bahwa dia tahu bahwa seseorang ini pasti dapat bahaya nih kalau nggak segera di rumah sakit karena terlindas, tapi malah dibawa ke apartemennya. Jadi itu sebenarnya sudah jadi itikat buruk ya Mas untuk menutupi perbuatannya dia. Iya, dan bukan dia yang berinisiatif untuk membawa ke rumah sakit menurut kesaksian kan. Betul. Tapi ada orang lain yang berinisiatif membawa ke rumah sakit, karena ini sudah di apartemen itu kan katanya di para saksi sudah tidak ada nafasnya, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit gitu kan, malah dibawa ke situ kan gitu. Kalau alasannya ketakutan, dia akan lari. Apalagi ini orang dia kenal gitu. Tapi dia tidak membawa ke rumah sakit, malah dibawa ke apartemennya, ditinggal di situ. Ini kan menjadi pertama etikat tidak baik. Yang kedua, memang dia tahu bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan celakanya orang lain, dia tetap melakukannya. Ini saya kira
putusan majelis hakim ini ya harus diakui bahwa ini putusan yang janggal. Saya tidak akan menganggap bahwa ini disebabkan A, B, C, dan seterusnya, tetapi ini putusan yang janggal karena seolah-olah majelis hakim ini tidak mempertimbangkan. Kalau dia pun menggunakan asumsi hanya dari ahli, kenapa dia tidak mengasumsikan bahwa si terdakwa ini tahu, gitu. Karena terdakwa ini dewasa loh, bukan anak-anak, dia dewasa umur 30-an ya, dewasa, dan dia mengetahui harusnya apa yang dia lakukan itu dapat mengakibatkan celakanya orang. Kalaupun ya, terlindasnya itu tanpa sepengetahuan, tapi dia tahu bahwa dia terlindas dan merintih-rintih. Bahkan kalaupun dia tidak tahu itu terlindas pun, misalnya itu serangan jantung, tetap harus dibawa ke rumah sakit kan? Betul. Kalau dia tidak dibawa ke rumah sakit, dapat berbahaya, malah dibawa ke apartemen. Kalaupun dia tidak terlindas pun juga harus dibawa ke rumah sakit segera. Kalau itu alasannya itu serangan jantung lah, atau kemudian karena livernya, kalau memang dia punya etikat baik, dia akan dibawa ke rumah sakit. Itu saja sih sebenarnya, sesederhana itu. Tetapi itu tidak menjadi pertimbangan majelis hakim. Itu menjadi aneh. Nah, terkait nih Mas dengan putusan bebasnya Ronald ini kan bebas ya Mas, bukan putusnya itu terpidana, bukan sudah secara sah dan meyakinkan. Nah, kemungkinan untuk naik ke peradilan tingkat selanjutnya itu mungkin nggak Mas? Jadi begini, harus dipahami bahwa putusan bebas atau lepas itu kan tidak bisa mengajukan upaya banding atau peninjauan kembali. Tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 kalau nggak salah itu, upaya hukum terhadap putusan bebas atau lepas adalah kasasi. Jadi bisa mengajukan kasasi. Jadi kalau untuk mengajukan banding memang tidak bisa. Berarti upaya hukum setelah ini yang bisa dilakukan itu hanyalah kasasi ya? Kasasi ke Mahkamah Agung. Gitu. Sebenarnya kasus ini cukup menyedihkan ya Mas, karena putusannya itu sangat di luar ekspektasi orang-orang. Iya, saya khawatir ini pertama akan mencederai rasa keadilan masyarakat, mencederai hukum kita, mencederai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Yang selanjutnya juga takutnya akan menjadi presiden buruk ke depannya, bahwa kemudian hukum seolah-olah membiarkan ketidakadilan ini terjadi gitu loh. Kalau memang yang dikatakan atau yang diputuskan oleh hakim itu benar, upaya hukumnya harus ada kepastian nih, harus ditempuh nih, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kalau memang dia bersalah, ya harus dihukum. Kalau memang dia tidak bersalah, ya nggak apa-apa, harus dihargai dan dihormati putusan hakim tersebut. Oke. Karena kita bagi last minute nih Mas dari podcast kita, saya harap sih kita tetap akan memantau kasus ini ya Mas, karena kita kan sebagai pengacara dan juga mengharapkan masyarakat itu juga ikut memantau adanya kasus ini, karena ini tuh tidak hanya untuk sekedar kasus biasa, tapi juga untuk menerapkan bahwa kita harus percaya bahwa sistem kita itu masih bisa menimbulkan keadilan. Kita masih bisa merasakan keadilan itu. Ya, betul. Jadi saya tetap percaya bahwa sistem hukum kita itu akan membawa kepada keadilan. Itulah pentingnya masyarakat juga pertama memahami soal hukum, mengetahui soal hukum, dan juga memantau semua hal-hal yang terjadi di lingkungan kita. Betul. Agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan pembiaran terhadap pelanggaran tersebut. Betul.